Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu belajar mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan orang lain. Maksudnya adalah, mari kita melatih diri untuk melapangkan dada kita, mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah terhadap kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya setiap manusia pasti punya salah. Pada saat ada niat di dalam diri kita untuk tidak memaafkan kesalahan teman kita, saudara kita, tetangga kita, ingatlah, mungkin hari ini mereka yang salah. Pada suatu saat nanti, mungkin saja kita yang bersalah terhadap mereka. Coba bayangkan kalau mereka tidak memaafkan kesalahan kita, apa yang kita rasakan pada saat itu. Oke, dalam hal ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa sih dalil Al-Quran yang menjadikan perintah untuk kita membiasakan menjadi seorang yang pemaaf? Yang kedua, jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa sesuai dengan kandungan surat Al-Imran ayat 134. Yang ketiga, mengapa kita harus melatih diri untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, dalil Al-Quran pemaaf adalah perintah Allah dan ciri orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Dalam surat Ali Imran ayat 134 ini, Allah menjelaskan dan menerangkan 3 ciri orang yang bertakwa. Siapakah mereka yang bertakwa kepada Allah? Pertama adalah orang yang infak di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Maksudnya adalah dia mau menyisihkan jajannya, menyisihkan uang sakunya, menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada saat dia senang, namun pada saat ia sedih pun ia masih istiqomah untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat misalkan, ada kotak amal jalan depan kita. Pada Jumat tersebut kita infak 5.000 karena masih banyak uang jajan kita masih banyak. Namun pada Jumat yang akan datang ternyata pada saat itu kita dikasih uang sedikit oleh orang tua kita, mungkin karena lupa ataupun ada uang kas yang harus kita bayarkan sehingga uang jajan kita berkurang. Ada sisa 2.000 pada saat itu. Orang yang bertakwa pasti akan mendahulukan infaknya karena ia harus istiqomah setiap Jumatnya untuk menyisihkan hartanya Allah SWT. Jika itu yang ia lakukan, ia termasuk orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga dan balasan-balasan yang begitu indah pada saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia berinfak di jalan Allah bukan hanya pada saat ia senang, namun pada saat ia sedih dan sempit pun ia merelakan hawa nafsunya demi mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadzibinal ghaiz. Orang yang bertakwa ciri yang kedua adalah mereka yang selalu menahan amarahnya, tidak mengedepankan sifat marahnya ketika ada salah satu dari temannya membuat dirinya kesal. Mengapa demikian? Karena menahan amarah sesuatu hal yang berat. Bahkan Rasulullah bilang,
Orang yang kuat bukan mereka yang mempunyai badan yang tinggi, yang besar, bukan otot yang kuat, tapi orang yang kuat adalah mereka yang dapat menahan hawa nafsu amarahnya. Itulah orang yang paling kuat di dunia ini. Dengan kita menahan amarah, kita telah meninggalkan suatu hal yang buruk. Karena kalau kita sudah memuaskan diri kita dengan amarah, pasti pada saat itu bukan diri kita yang asli yang datang di dalam tubuh kita. Pasti syaitan yang menguasai diri kita pada saat kita marah. Tidaklah mungkin orang yang marah ngomongnya baik-baik, ngomongnya santai, ngomongnya bagus, betul katanya sopan, gak mungkin. Pasti orang yang mengikuti hawa nafsu amarahnya akan berkata kasar, bertutur kata yang tidak sopan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yang mungkin ini pembahasan kita, ciri yang ketiga adalah wal afina 'anin nas. Mereka yang rela ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Inilah inti dari ayat 134 dalam surah Al-Imran ini, yaitu menjadi seorang yang pemaaf, mudah memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan orang lain. Karena dalam hidup kita ada dua yang harus kita ingat dan ada dua yang harus kita lupakan. Apa sih dua yang harus kita ingat itu? Yang pertama adalah kita harus selalu ingat kesalahan kita terhadap orang lain, sehingga kita tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut dan tidak lagi mengulangi untuk menyakiti hati saudara kita. Yang kedua yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain terhadap diri kita. Mengapa demikian? Agar kita tidak lupa untuk memberikan balasan kebaikan yang sudah ia lakukan terhadap diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak tahu balas budi, yang tidak tahu terima kasih atas bantuan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Itulah dua hal yang harus kita ingat. Dan dua hal yang harus kita lupakan adalah, yang pertama, kita lupakan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kita maafkan, kita lupakan, kita ikhlaskan. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti mereka punya khilaf, pasti mereka punya salah yang harus kita maafkan kesalahannya. Yang kedua yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita terhadap orang lain. Pada saat kita punya kebaikan dalam menolong saudara kita, teman kita, lupakanlah kebaikan itu. Jangan kita ungkit dan kita ingat-ingat, agar timbul keikhlasan dalam diri kita untuk mendapatkan balasan hanya dari Allah SWT, bukan mengharapkan balasan dari teman, saudara yang telah kita bantu pada saat itu. Itulah dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Yang kedua, soal yang tadi kita baca di sebelumnya, apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Inilah yang disebutkan di ayat tersebut. Yang pertama, orang yang gemar bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, orang-orang yang selalu menahan diri dari nafsu amarahnya. Yang ketiga, sebagai inti dari pembahasan kita, yaitu orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Terakhir, sebagai penutup, ada 5 alasan kita kenapa harus memaafkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, pertama, kita berhenti menyakiti diri kita sendiri. Mengapa? Karena tidak memaafkan justru hanya akan menyakiti diri sendiri. Sebab kita masih mengingat kebencian atas orang yang dibenci di dalam hati. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih kuat. Orang yang kuat bukanlah mereka yang memiliki tubuh yang besar, melainkan bagi mereka yang mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, tubuh lebih sehat. Terus-menerus menyimpan kebencian, bukan tidak mungkin sejumlah penyakit akan menggerogoti tubuh kita. Kita pikirin kesalahan orang lain, sehingga kita malas makan,
malas beraktivitas, maka penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat, rentan melakukan kesalahan. Alasan lain mengapa kita harus maafkan adalah sadar bahwa setiap orang rentan melakukan kesalahan. Orang itu pasti punya salah. Oleh karena itu, maafkan kesalahannya. Karena mungkin jadi besok kita akan yang akan berbuat salah terhadap dirinya. Yang kelima, alasan kita untuk memaafkan kesalahan lain adalah pengampunan adalah kebahagiaan. Memaafkan adalah kebahagiaan yang hakiki. Kalau Allah saja memaafkan hambanya, kenapa dengan sombong kita tidak mau memaafkan kesalahan teman dan saudara kita? Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, baca kembali dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.